Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman jamaah Majlis Ilmi rahimahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas masalah tasyahud atau tahiyat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut yang berkaitan dengan doa di akhir tahiyat. Doa di akhir tahiyat, akhir tasyahud. Ada dua tempat dalam sholat di mana Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan untuk senantiasa banyak berdoa. Pertama adalah ketika sujud, itu merupakan tempat di mana Allah lebih dekat dengan hamba-Nya ketika sujud. Maka perbanyaklah, kata Rasulullah, untuk memanjatkan permohonan atau doa. Oleh karena itu banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bis sholat, di dalam sholat. Yang kedua adalah tempatnya di akhir tahiyat. Di tahiyat akhir juga Rasulullah menganjurkan untuk banyak berdoa. Di sini pun Rasulullah mengajarkan doa-doa dalam sholat ketika tasyahud akhir. Di antaranya yang pertama adalah yang diajarkan dalam doa tersebut, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir, falyata'awwadz billahi min arba'in, min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masiihid dajjal." Apabila selesai salah seorang di antara kalian dari tasyahud akhir, nah ini disebut kemarin ada tasyahud, ada tahiyat. Tasyahud karena ada dua kalimat syahadat, maka disebut tasyahud. Dalam doa itu ada tasyahud atau ada dua kalimat syahadat. Disebut tahiyat karena memang diawali dengan at-tahiyatu lillah wa at-tahiyatu mubarakatus shalawatut thayyibah dan seterusnya. Jika selesai kalian dari tasyahud akhir, falyata'awwadz billah, maka memohon perlindunganlah kepada Allah min arba'in, dari 4 hal. Di sini bukan lafaz doanya, tapi diterangkan falyata'awwadz billahi min arba'in. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari 4 hal. Jadi menerangkan tentang ketika tasyahud akhir itu kalian harus minta perlindungan dari 4 hal. Dari apa saja? Min adzabi jahannam, dari siksaan neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dari siksaan kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari gangguan hidup dan mati, fitnah, wa min syarril masiihid dajjal,
dan dari kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ini bukan redaksi doanya, tapi kita memohon perlindungan dari 4 hal. Nah, dalam hadis yang lain dijelaskan mengenai redaksi doanya. Tadi baru informasi harus berlindung dari 4 hal. Tapi dalam hadis yang lain dijelaskan masih dari Abi Hurairah, idza tasyahhada ahadukum al yasta'id billahi min arba'in. Jika kalian tasyahud, nah ini pun tidak dijelaskan tasyahud awal atau tasyahud akhir. Hanya tadi sudah diplot ya dalam hadis yang pertama itu. Minat tasyahudil akhir. Kalau dalam hadis ini, idza tasyahhada ahadukum, jika kalian tasyahud, falyasta'id billahi min arba'in. Hampir sama. Maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Nah, baru di sini ada kalimatnya, yaqulu, hendaklah kalian menyampaikan atau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam. Itu yang pertama dari 4 hal itu. Wa min azabil qabri, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan kami pun memohon perlindungan dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan kami juga memohon perlindungan dari kejahatan atau dari gangguan Al-Masih Ad-Dajjal. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah secara jelas, bahwa doa tersebut dibaca ketika tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Bagaimana kalau tidak ada 2 tahiyat? Maka ketika yang 2 rakaat atau yang 4 rakaat tidak ada tahiyat awal, berarti itu tahiyat akhir, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Kemudian dalam hadis yang lain, karena doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat itu banyak, kemudian Rasulullah memerintahkan supaya banyak berdoa ketika sujud dan ketika di akhir tahiyat. Maka dalam Nailul Awtar, Asy-Syaukani menjelaskan bahwa di antara doa-doa itu adalah dibaca ketika tasyahud akhir. Inilah yang akan dijelaskan dalam doa yang satu lagi, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah SAW dan salah seorang sahabat yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki. Kalau perempuan, istrinya sendiri, yakni Siti Khadijah. Berkata Abu Bakar li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Ajarkanlah kepadaku wahai Rasul satu doa yang aku panjatkan kepada Allah dengan doa itu ketika dalam sholatku. Nah, ini tidak dijelaskan waktu sholat itu waktu berdiri atau waktu duduk di antara 2 sujud, waktu
waktu sujud atau waktu tahiyat. Hanya dijelaskan fi sholati, di waktu sholat. Oleh karena itu sebagian ulama membolehkan doa ini pertama dibaca ketika sujud terakhir atau dalam sujud yang lain. Kedua, bisa dibaca ketika tahiyat akhir. Karena perintah berdoa selain bacaan-bacaan dalam sholat itu adalah ketika sujud dan ketika tahiyat akhir. Hanya Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtarnya bahwa doa ini dibaca salah satunya adalah ketika tahiyat akhir. Jadi boleh yang tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, atau boleh yang ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, atau boleh kedua-duanya. Boleh membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, kemudian doa-doa yang lain yang diajarkan nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Salah satunya adalah yang diriwayatkan melalui Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tercatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan beberapa riwayat yang lain, yang diawali dengan ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang aku panjatkan di dalam sholatku, bukan di luar sholat, di dalam sholatku. Qala, Rasulullah menjawab, qul, ucapkanlah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang diajarkan melalui Abu Bakar Siddiq. Allahumma, ya Allah, inni dhalamtu, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri, nafsi kepada diriku sendiri, dzulman katsiran, kezaliman yang banyak. Jadi diawali dengan pengakuan, merasa banyak dosa, berbuat zalim, dan zalim yang paling besar itu kan asyirku billah, musyrik kepada Allah, itu zalim yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim, dalam surat Luqman itu. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar, karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang seharusnya dijadikan, bukan dijadikan Allah ilah, ini dijadikan ilah, namanya kuburan atau berhala. Yang seharusnya Allah dijadikan ilah, ini tidak dijadikan sebagai ilah, malah ada ilah-ilah yang lain yang disembah. Makanya itu zalim yang paling besar. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min indika, maghfirah, ampunan dari sisimu, warhamni, beri rahmatlah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang diajarkan melalui sahabat Abu Bakar. Jadi ketika tahiyat akhir itu bisa yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam yang diajarkan melalui Abu Hurairah, atau bisa membaca Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran dan seterusnya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq.
Seperti yang dijelaskan tadi bahwa doa ini boleh dibaca ketika tasyahud akhir dua-duanya. Atau kalau ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah boleh saja. Cuma kalau jadi imam perhatikan makmum, jangan terlalu lama, salah satu atau dua yang simpel ketika doa tasyahud akhir. Jadi bukan hanya yang 4 itu atau berlindung kepada yang 4, karena ternyata Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa yang lain. Kemudian doa yang diajarkan kepada sahabat yang lain seperti kepada seseorang yang tidak dijelaskan, yaitu dalam hadis dari Ubaid bin Pokok, ya. Rasulullah SAW ketika itu melihat seseorang, dalam hadis tersebut Rajulun Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah diperhatikan oleh seseorang. Padahal Rasulullah ketika itu bahwa yusolli, sedang sholat. Jadi diperhatikan oleh sahabat, Rasulullah sedang sholat. Faja'ala yaqulu fi sholatihi, lalu Rasulullah berdoa dalam sholatnya. Nah, ini juga tidak dijelaskan di mana tempat doanya. Tapi yang jelas fi sholatihi, dalam sholatnya. Jadi bukan di luar sholat, di dalam sholatnya. Oleh karena itu ada yang mengatakan di dalam sujud, ada yang mengatakan di tahiyat akhir. Apa doanya? Allahumma firli dzambi wa wasi'li fid dari wa barik li bima razaqtani. Ya Allah, ampunilah aku dari dosaku dan luaskanlah fid dari, di rumahku, dan berkahilah rezeki yang Engkau karuniakan kepadaku. Ini juga salah satu doa. Lalu dalam hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal, ini juga kata Mu'adz bin Jabal, laqiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni musika bi kalimatin taquluhunna fi kulli sholatin. Kata Mu'adz bin Jabal, Nabi bertemu dengan aku, kemudian beliau berkata, sungguh aku ingin mewasiatkan kepadamu, diwasiatkan khususnya kepada Mu'adz, beberapa kalimat supaya engkau mengucapkannya pada setiap sholat. Ini juga menggunakan setiap sholat. Tidak dijelaskan di mana tempatnya. Maka para ulama menjelaskan bahwa doa ini bisa dibaca ketika sujud. Setelah membaca subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la, lalu berdoa dengan doa ini, atau di tahiyat akhir. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, memohon pertolongan kepadamu, supaya tetap mengingatmu, ala dzikrika, supaya tetap mengingatmu, wa syukrika, dan tetap bersyukur terhadap nikmatmu, wa husni ibadatika, dan supaya ibadah kami tetap baik, husnu, tetap baik. Nah, ini di antara doa-doa. Dan sebetulnya kalau melihat hadis-hadis yang lain, banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Salah satu contoh umpamanya dalam Bulughul Maram, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Itu diajarkan di sholat, dalam sholat.
Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, kikir. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung dari rasa takut, ketakutan yang berlebihan. Wa a'udzubika min an urada ila adzalil umur, dan aku berlindung kepadamu dikembalikan adzalil umur kepada pelupa, ikun. Jadi kita memohon kepada Allah supaya jangan dikembalikan kepada pelupa, kepada pikun. Kalau diartikan sekarang, aku berlindung dari kepikunan. Wa a'udzubika min adzabil qabri, aku berlindung dari azab kubur, siksa kubur. Wa a'udzubika min adzabi jahannam, dan aku berlindung dari neraka jahannam. Ini pun doa dalam sholat. Jadi beberapa doa dalam sholat ternyata oleh Rasulullah SAW di samping dianjurkan banyak berdoa, ternyata oleh Rasulullah SAW juga diajarkan beberapa doa. Meskipun para sahabat terkadang berdoa dengan lapar doanya, seperti seorang sahabat Arab Gunung, Arab Baduy, ketika dalam sholat, dalam tahiyat, dalam sujud kedengaran berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan rahmatilah Nabi Muhammad, yang lain jangan. Jadi dia berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan rahmati Nabi Muhammad, tapi yang lain jangan. Nah, ketika selesai sholat, Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, kenapa rahmat dibatasi bagi kedua orang? Bukan melarang berdoanya, tapi membetulkan redaksi doanya. Kalau berdoa jangan begitu, maksudnya begitu. Jangan membatasi rahmat. Kan dia berdoa itu, ya Allah rahmatilah aku dan juga rahmati Nabi Muhammad. Kalau yang lain jangan dikasih rahmat. Kata Rasulullah, kenapa rahmat dibatasi? Artinya bukan menyalahkan dia berdoa, menyalahkan membetulkan redaksi doanya. Itu pun doa ketika sahabat tersebut dalam sholat. Dan masih banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini khusus dalam yang tadi itu para ulama mengatakan bahwa ini doa dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat, atau ketika akhir dari sholat itu, karena akhir dari sholat itu sebelum salam itu adalah tasyahud. Maka karena di rakaat terakhir maka disebut tasyahud akhir. Ikhwatul iman rahimahullah, mudah-mudahan kita sering melaksanakan atau memanjatkan doa-doa, karena doa yang paling bagus itu adalah doa dalam Al-Quran, kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau mengambil doa dari Al-Quran, jangan keseluruhannya dengan lafaz yang lain. Umpamanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah ada dalam Al-Quran, tapi kita membacanya wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil. Jangan dari wa minan nasi, itu ayat, berarti membaca ayat. Tapi kalau mau berdoa dengan lafaz-lafaz dari Al-Quran, cukup dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kalau dari wa minan nasi, di antara sebagian manusia ada yang memanjatkan, ya Allah berilah aku di dunia hasanah, itu membaca Al-Quran. Tapi kalau berdoa Rabbana atina fid dunya, atau melalui redaksi hadis Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, karena doa ini yang paling sering kata Aisyah dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi doa sapu jagat. Jadi ternyata
dalam sholat itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama mengenai doa dan menganjurkannya banyak berdoa ternyata sesuai. Rasulullah menganjurkan berdoa, kemudian Rasulullah mengajarkan doa-doa itu ke sebagian para sahabat. Jadi bukan hanya ke satu sahabat, semua doa itu ke sahabat ini, kadang-kadang doanya ini, ke sahabat ini diajarkannya ini, dan hikmahnya sekarang doa itu terkumpul yaitu dalam sholat. Tapi ketika ruku jelas mengajarkan ketika ruku subhanarabbiyal azim atau subhanallah seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal. Jadi sering-seringlah kita memanjatkan kepada Allah di dalam sholat itu, pertama ketika sujud, kedua ketika tasyahud akhir. Barangkali itu saja untuk sementara waktu pembahasan kita mengenai tasyahud, terutama tasyahud akhir. Mudah-mudahan apa yang barusan kami sampaikan menjadi bahan ilmu bagi kita, pijakan bahwa kita memanjatkan doa di akhir sholat, yaitu di tasyahud akhir itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW atau anjuran dari Rasulullah SAW.